kasih. Ayo Farhan. Kita berdoa. Siap. Doa mulai. Dan
semuanya, dengar-dengar sesama siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan penuh semangat. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini siapa yang nggak masuk ya? Siapa? Ada berapa anak? Ada berapa anak? Ada 4 anak. Siapa saja? Jessica, Tadi Dirli sama Jessica sudah izin sama Bu Wahyu. Kalau teman yang lain, ada yang tahu nggak kenapa kau nggak masuk? Oh, sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau yang berkepentingan yang lain, didoakan semoga semuanya lancar. Coba sekarang masih ingat nggak yang belajar Bu Wahyu kemarin? Tepuk anak hebat. aku anak hebat. Sekolahku Candi 4. Motoku SDN Candi 4. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa hebat. Alhamdulillah masih semuanya ya. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita merefresh otak kita. Dengan cara bagaimana? Diam semuanya peralatan tulis diletakkan. Tidak ada yang pegang pensil, tidak ada yang pegang buku. Semuanya diam dan pejamkan mata kalian. Seolah-olah kita berada di tepi pantai dengan ombak yang mengalun indah di telinga kita, dengan suara angin yang menggelitik telinga kita, hembusan angin yang bertiup ke arah kita, membuat pikiran kita menjadi tenang. Hembuskan nafas kalian sebanyak 3 kali. Keluarkan lewat mulut. Nah, kosongkan pikiran kalian semuanya. Buka mata kalian. Apa yang terjadi? Sudah refresh ya otaknya ya? Seolah-olah kita berada di suatu tempat yang membuat kita menjadi amat sangat nyaman. Nah, alhamdulillah kita mau belajar hari ini yaitu tentang matematika. Kemarin sudah diajari tentang operasi hitung bilangan campuran. Ada pecahan, ada penjumlahan, apalagi perkalian, terus pengurangan. Nah, masih ingat apa tidak ya? Kalau penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, cara mengerjakannya bagaimana? Iya, disamakan dulu penyebutnya. Penyebut itu yang atas sama yang bawah? Yang bawah, yang atas namanya? Pembilang. Nah, apabila menyamakan penyebutnya dengan cara bagaimana? Ya, menggunakan bilangan kelipatan atau bisa menggunakan FPB. Nah, sedangkan untuk perkalian, berarti bagaimana cara mengerjakannya? Langsung dikalikan. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Tidak harus menyamakan penyebut. Hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan ya. Pecahan operasi hitung campuran, ada persennya, ada desimalnya, persen. Bilangan persen dikatakan sebagai bilangan persen itu pasti semuanya per berapa? Per 100. Bilangan berapapun yang dikatakan persen pasti per 100. Nah, di sini Bu Wahyu punya suatu permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya Pak Ahmad. Nah, keluarganya Pak Ahmad terdiri dari 4 orang ya nanti ya. Nah,
sebelum itu, sebenarnya tujuan kita untuk belajar itu apa toh? Kok kita belajar di sini tentang pecahan itu tujuannya kira-kira untuk apa? Nah, coba perhatikan PowerPoint yang ada di layar. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan ya, itu ya seharusnya. Nah, masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Cara menentukan jawaban yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian pecahan? Masih ya? Apakah saat mengalihkan pecahan dengan bilangan asli, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu? Tidak, karena untuk menyamakan penyebut itu adalah bukan perkalian, tetapi apa? Penjumlahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti kalian diskusikan bersama dengan teman satu kelompok. Nah, tujuannya kita belajar hari ini adalah yaitu dengan kalian mengamati tayangan PowerPoint yang ditayangkan oleh Bu Guru. Nah, itu tentang pembelajaran operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Kalian dapat menganalisis operasi hitung campuran bentuk pecahan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kira-kira ada hubungannya apa tidak ya? Ada apa tidak? Pernah nggak disuruh orang tua untuk beli gula di toko? Pernah. Pernah disuruh orang tua untuk beli telur? Pernah. Nah, itu namanya juga sama. Operasi hitung bentuk campuran. Terus dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok, nanti kalian diskusi bersama dengan kelompok yang sudah dibentuk ya. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bentuk pecahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sesuai aturan operasi hitung campuran dengan tepat, sesuai aturannya. Jadi kalian tidak asal hanya mengerjakan saja, ada aturan-aturan tertentu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah Pak Ahmad dan kakaknya. Pak Ahmad dan kakaknya sedang musyawarah. Jadi kakaknya seorang perempuan. Nah, mereka musyawarah untuk membicarakan bahwa sebentar lagi kedua orang tuanya akan mereka mau memberi kejutan bahwa kedua orang tuanya akan melaksanakan yang namanya anniversary. Apa itu anniversary? Ulang tahun pernikahan. Pinter. Anniversary itu adalah ulang tahun pernikahan. Bahasa-bahasa zaman sekarang ya. Ulang tahun pernikahan. Jadi Pak Ahmad dan kakaknya tadi akan memberikan sebuah kejutan kepada orang tuanya. Di sini ada sebuah permasalahannya. Pak Ahmad ingin membuat acara ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Beliau membeli gula pasir 3 pak. Setiap pak berisi 12 kilo gula pasir. Karena kurang hati-hati, Pak Ahmad menjatuhkan gula pasir yang baru saja diangkatnya untuk dipindahkan ke dapur. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata gula pasir yang sobek dan berserakan di lantai sekitar 7%. 7% itu artinya berapa? 7,7. Ya, 7/100 atau 0,07. Pinter. Dari 3 pak gula tersebut. Nah, kira-kira gula pasir yang masih utuh ada berapa lagi? Nah, di sini kalian membantu keluarganya Pak Ahmad untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Ahmad. Karena gula pasir yang 3 pak tadi sudah terjatuh sebanyak 7%. Kira-kira masih cukup apa enggak ya kalau mau dibuat kue dan beraneka macam lainnya? Nah, coba nanti kalian diskusikan bersama dengan kelompokmu. Terus diomong-omongin sama temennya, kira-kira bagaimana ya cara pemecahan masalahnya. Terus apa itu namanya? Dari sini kalian tahu nggak ada berapa 1 pak gulanya? 1 paknya ada berapa? 1 paknya, setiap pak berisi 12
karena di situ tadi membelinya 3 kilo. Nah, perhatikan seperti ini ya. Nantinya Pak Ahmad itu mau membuat beraneka macam kue seperti itu dengan 3 pak gula pasir. Nah, semua kue-kue ini tuh membutuhkan gula karena hampir semuanya itu manis, ya loh. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Setelah ini saya bagikan LKPD yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Saya jelaskan dulu ya. Petunjuk kalian mengerjakan terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Tadi sudah dilakukan ya. Membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang sudah nggih? Nah, menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD bersama dengan teman satu kelompokmu. Nanti kalian musyawarah dengan teman satu kelompok. Boleh duduknya berhadapan. Kursinya boleh digeser, Bu? Boleh. Terus menuliskan langkah-langkah melakukan operasi hitung campuran. Nah, itu nanti dikerjakan. Bagian yang hijau. Langkah-langkahnya bagaimana? Oh, ini tak kena ini bisik yo. Nanti dimusyawarahkan bersama dengan satu kelompok atau didiskusikan. Kemudian mengerjakan dengan teliti. Nanti bila sudah selesai, baru mempresentasikan ke depan. Perhatikan ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Apa itu namanya, nanti dijawab, pokoknya didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Bisa dibaca dulu ya petunjuknya, petunjuk LKPD-nya bisa dibaca dulu. Mulai dikerjakan ya. Ada yang kurang paham bisa ditanyakan.
tadi kamu diskusinya itu mau cari solusinya untuk Pak Ahmad itu bagaimana kira-kira? Apakah harus apa atau bagaimana? Kalau gula yang jatuh itu pastinya sudah kotor ya? Kira-kira masih bisa dipakai? Betul. Nah, kira-kira pemecahan masalahmu, pemecahan masalahnya Pak Ahmad, kamu bantu mikir. Lek wis jatuh, sudah kotor, sudah tidak bisa digunakan lagi. Terus kira-kira solusimu apa ya untuk Pak Ahmad itu? Nah, terserah didiskusikan dengan kelompoknya. Ayo, sudah? Sudah? Ada yang ditanyakan? Oh iya, dapat. Mana yang ditanyakan? Oh iya. Ya. Kesimpulannya itu ya kalian diskusikan dengan satu kelompok. Nanti pembagian kesimpulannya
Agak dekat dong.
pasir yang baru saja diangkatnya untuk dipindahkan ke dapur. Ya, tadi pada ceritanya tadi seperti itu ya. Yang kedua, permasalahan yang kedua, bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah tersebut? Membeli gula lagi untuk tidak. ya membeli gula lagi ya. Katanya kelompok 5 membeli gula lagi. Terus Bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Membeli 7% gula yang kurang. cara yang tepat menurut kelompok 5 adalah membeli gula 7% yang tadi berserakan di lantai. Selanjutnya, Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah pada cerita di atas? Seharusnya Pak Erik lebih berhati-hati atau mendobelkan jumlah kresek. ya seharusnya Pak Ahmad lebih berhati-hati atau kreseknya didobeli. Ada kelompok lain yang ingin menyanggah atau bertanya? Apa mungkin ada yang nggak sama? Boleh. Apa? Ada kemudahan? Kira-kira selain membeli lagi, ada solusi lain mungkin? Ada mungkin? Mungkin dari kelompoknya, oke. Apa? Oh ya bisa, tidak harus kita membeli sendiri ya. Kata Dana bisa menyuruh orang lain untuk membeli karena kita repot. Terus mungkin ada yang lain mendengarkan, coba dari kelompok 1. Apa ada solusi lain lagi mungkin yang berbeda? Oke, berarti kita nanti ke kelompok lain dulu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Coba sekarang ganti kelompok 2. Ya semuanya. Perkenalkan dulu. Dari kelompok berapa? Ya, dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain dimohon mendengarkan ya. Apa yang kamu dan kelompokmu temukan pada cerita di atas? Pak Ahmad menjatuhkan gula pasir yang berasal dari angkatnya kepada Ya, Pak Ahmad menjatuhkan gula pasir yang akan dibawa ke dapur. Hasilnya berapa? Gula pasir yang tersisa ada berapa? Dari 3 pak gula pasir itu yang tersisa ada berapa? 37,43 kilo. Oke, mungkin nggak sama dengan kelompok yang lain ya. Selanjutnya, Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut? bagaimana? mengurangi adonan dan mengurangi jumlah kue yang akan dibuat. Oh hebat ya, nggak sama ya dengan kelompok 5 yang tadi ya. Kalau kelompok 5 tadi adalah membeli gula lagi sebanyak 7%. Kalau kelompoknya 2 apa? Mengurangi jumlah kue yang akan dibuat. Wah, ternyata menemukan solusi yang lain. Tepuk tangan untuk nomor 2. Lanjut. Bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Membeli lagi jika gula kurang untuk membuat kue. Ya, jika tadi kuenya sudah dibuat ternyata masih kurang karena jumlah undangannya mungkin lebih banyak, itu berarti solusinya adalah membeli gula lagi. Kesimpulannya, Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari penyelesaian masalah pada cerita di atas? Kita bisa jadi ketika membawa barang supaya barang kita jatuh. ya kita harus lebih hati-hati saat membawa barang apapun supaya barang itu tidak jatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita bahas standing floor. Jadi silakan duduk kembali. Nah, di sini apa itu namanya ya? Kita akan memberi tanggapan tentang 2 kelompok yang sudah presentasi. Ternyata pemikiran setiap kelompok itu tidak sama. Tadi kelompok 5 adalah tentang pembeli gula lagi sebanyak 7% untuk menutupi yang jatuh tadi. Kalau untuk kelompok 2
Ya, permasalahannya semuanya sama ya. Pak Ahmad menjatuhkan gula pasirnya yang mau diangkat. Terus? Bagaimana solusinya untuk membesarkan permasalahan tersebut? Ya, solusinya bagaimana? Cara memberi gula lagi pendukung terdekat karena waktunya sudah mendesak mau dibuat dulu. Ya, membeli gula lagi ke toko terdekat karena waktunya sudah mendesak mau digunakan. Hampir sama dengan yang kelompok 1 tadi, kelompok 5 ya. Ya, terus? Bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu salah satu cara untuk memberikan lagi. Ya, karena saking repotnya Pak Ahmad, ini menyuruh salah satu kerabat untuk membelikannya lagi. Kesimpulannya? Sebelum kata sekalian biasanya saya temui saya telah dan coba di atas. Kalau ada masalah dapat diatasi dengan cara meminta pendapat orang lain. Ya, semua permasalahan itu bisa diatasi dengan cara diskusi dengan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kembali. Tadi dari kelompok 1 sudah ketemu jawabannya berapa? Hasil akhirnya 37,43. Kelompok 2 37,43. Kelompok 1 37,5. Kelompok 3 berapa? 0, berapa punyanya? Ya, 28. Nanti kita cari solusi bersama-sama. Coba diperhatikan di layarnya. Nah, cara menyelesaikan tentang operasi hitung campuran, aturannya diperhatikan dulu. Di sini kalau ada tanda kurung berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau dalam satu operasi hitung campuran itu ada perkalian ataupun pembagian, itu tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus penjumlahan atau pengurangan itu adalah tingkatannya yang paling bawah. Jadi bisa dikerjakan di paling akhir. Nah, seperti ini ya penjelasannya ya. Tadi di keluarganya Pak Ahmad, pembahasannya seperti ini. Tadi membeli berapa kilo gulanya? 12 1/2. Nah, sebanyak berapa Pak? 3. Sebanyak 3 Pak. Kemudian jatuh berserakan di lantai sebanyak berapa persen? 7%. Sebanyak 7%. Nah, coba sesuai dengan operasi hitung campuran dan bilangan bulat di sini ada perkalian, ada juga pengurangan. Berarti tingkatannya yang lebih tinggi yang dikerjakan dulu yang mana ya? Perkalian. Ini bisa diubah menjadi pecahan. Pecahan biasa. Berarti berapa? 5/2 Dikali 3 dikurangi 7/100. 1% berapa ini? 75/2 dikurangi 7%. Maaf. Betul ya? Berapa itu? Ini berapa? Diubah menjadi 100? Bisa. 75 kali 50 berapa? 75 kali 50 berapa? Ayo jirannya mana tadi? 3.750. 3.750 per 100 dikurangi 7/100 sama dengan berapa? 3743 per 100 diubah jadi desimal 37,43 kilo. Dari sini sampai paham? Sudah? Ada yang ditanyakan apa benar? Kalau tidak ada, selanjutnya Bu Ayu kasih lembar evaluasi ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek.
Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 perwakilan. Nanti kamu bisa konfirmasi sama kelompoknya. Ayo silakan maju. Ayo, waktu terus berjalan. Ya, ayo maju dulu, setiap kelompoknya. Ya, nanti lah aku aja, nanti sama temen nih. Menghadap ke sini, menghadap ke kamera. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mana? Abah, sebelah sini berarti. Kita mulai ya. Yo, ngomong-ngomong ada temen nih, yang mana yang harus kamu jawab? Ayo, yang mana? Yang lain dia. Abah yang mana? Waktu terus berjalan. Oh, yang B, coba kita lihat. Yo, yang mana? Yang mana? Kelompok 2 bisa konsultasi sama temannya. Ayo, waktu tinggal. Yang A, coba kita lihat. Kelompok 3. Menegangkan ya? Yo, yang mana ini hasilnya? Yang mana? Yang lainnya nggak betul dong. Yang mana kita? Oh, yang C. Coba kita lihat. Tepat. Salah ya. Yang betul ya. Ayo, kelompok 4. Ayo, yang mana? Ayo. Oh, hebat. Mana lihat ya? Kelompok 5. Yang mana? Yang mana? Yang C? Oke, kelompok 1 yuk. Yang mana yuk? Yang ini. Coba kita lihat. Kelompok 2. Persiapkan kelompok 2. Yang mana kira-kira? Yang mana? Bawah? Yang 2 ini. Yo, yang mana ini? Yang B.